jauh untuk melakukan komputasi molekul. Jadi, nah ini yang agak sulit adalah menjelaskan Z matrix yang jauh lebih mudah kalau di depan papan tulis ini. Iya. Oke, begini saja. Saya akan mulai dengan prakteknya itu kita tunda minggu depan ya. Kita pakai seperti tahun lalu Orca. Pak Alan gimana, sudah hadir di sini, ikut hadir? Tadi ada Pak, tapi sepertinya barangkali lagi keluar dulu. Oke. Tadi Iya. WA saya nanyain Bapak. Oh ya. Oke, jadi kita mulai. Jadi gini agendanya, minggu ini kita bahas, kan minggu lalu sudah didemokan Avogadro. Tadinya mau melanjutkan dengan komputasi di server, cuma lebih baik kita memastikan dulu bagaimana menangani mereka yang tidak punya atau tidak bisa menginstal Avogadro karena tidak ada komputer dan sebagainya. Jadi itu akan dilakukan minggu depan. Untuk putih dan sebagainya untuk ke server, kita akan membahas teori mekanika molekul dulu aja hari ini ya. Jadi mekanika molekul sudah dibahas di pendahuluan awal. Itu adalah suatu teori yang dikembangkan khusus untuk kimia komputasi ya. Jadi dan saya sudah sebutkan juga perbedaannya dengan komputasi dengan kuantum, yaitu bahwa kalau mekanika molekul partikel terkecilnya dianggap adalah atom, bukan elektron. Tidak ada inti atom misalnya. Jadi kita kembali ke teori atom Dalton. Nah, sekarang kita bahas secara lebih mendalam mengenai teori mekanika molekul. Jadi ketika praktek mekanika molekul pakai Avogadro misalnya, kita pilih extension selalu optimize geometry, Anda sudah lebih paham teori yang digunakan dalam perhitungannya, gitulah ya. Sambil saya menyambungkan iPad, saya beri penjelasan awal tentang mekanika molekul. Jadi mekanika molekul itu teorinya itu sering disebut berupa rumusan force fields ya, atau medan gaya ya, force field. Nah, disebut medan gaya, walaupun disebut medan gaya, tapi rumusan matematiknya lebih sering dinyatakan dalam energi potensial, bukan dalam bentuk gaya. Kenapa? Karena, nah Anda mestinya bisa menjawab di chat. Apakah perbedaan? Silahkan ditulis di chat. Apakah sepanjang yang Anda tahu, kalau kita punya rumusan matematik untuk gaya dengan untuk energi potensial, bedanya antara lain apa antara gaya dan energi potensial sistem? Silahkan ditulis. Walaupun dua-duanya bergantung pada interaksi antar atom ya, silahkan ditulis. Apa bedanya gaya dengan energi molekul misalnya ya, atau energi yang diterima yang dimiliki oleh suatu atom dalam molekul gitu. Bedanya dengan gaya. Ingat fisika, silahkan ditulis.
Oke, saya tunggu bedanya energi dan gaya. Belum ada yang bisa menggambarkan, menjelaskan, atau gini lah ya, kalau gitu dikasih clue-nya ini sangat jelas. Mana vektor, mana skalar, mana besaran vektor, mana besaran skalar, tahu kan mestinya. Silahkan ditulis di chat. Silahkan ditulis. Bentar. Oke, iya, mic-nya memang tadi saya kelupaan dinyalakan.
Oke. Jadi mekanika molekul itu sering saya sebut Dalton plus ya. Dalton plus itu seperti teori atom Dalton tapi matematis ya. Nah, tadi serupanya saya ngomong sendiri tadi pada saat saya mulai menulis ini ya. Jadi singkatnya begini, bahwa di pendahuluan, di pertemuan sebelumnya, lewat slide saya sudah memperkenalkan mekanika molekul ini ya, bedanya dengan kuantum dan sebagainya. Nah, mekanika molekul itu adalah suatu teori atau rumusan hukum ya, yang dikembangkan spesifik untuk komputasi ya. Tidak ada mekanika molekul kalau tidak ada komputasi. Memang ini lahirnya mekanika molekul itu karena ada kimia komputasi ya. Nah, kita teruskan. Jadi ini Dalton plus matematis, apalagi bedanya? Kenapa disebut plus? Pada saat atom Dalton, pada teori Dalton atau teori atom Dalton itu atom itu netral. Padahal dalam teori ini, dalam mekanika molekul, untuk selanjutnya mekanika molekul saya singkat menjadi MM ya. Jadi saya singkat menjadi double M begitu ya. Nah, teori atom Dalton itu atom itu netral, sedangkan dalam MM atom itu bermuatan, punya muatan, tapi bukan muatan dalam arti yang kita nyatakan sebagai bilangan oksidasi ya. Jadi misalnya kalau kita punya CO, kita tidak bilang muatan C plus 2, oksigen min 2. Tapi muatan yang betul-betul muatan aktual yang sebenarnya. Jadi selama ini kan plus 1 itu adalah 1,6 kali 10, sebetulnya plus 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb ya. Selama ini, kalau min 1 itu adalah muatan elektron ya. Berapa muatan elektron? Jadi kita kasih plus 1 min 1 supaya gampang disebutkan saja. Yang sebetulnya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb gitu kan. Nah, kalau kita sebut C-nya plus 2, O-nya min 2, artinya 2 kali lipat dari 1,6 kali 10 kali 19 atau 3,2 kali 10 kali 19. Nah, muatan itu tidak benar. Itu namanya bilangan oksidasi, bukan muatan. Kalau muatan aktualnya misalnya sebagai ilustrasi saja, CO misalnya ya, ininya mungkin si oksigen ini muatannya minus, bukan minus 2, tapi misalnya minus 0,18. Ini masih tanda tanya, ini harus dicek lagi nanti ya. Justru bisa diceknya tidak lewat mekanika molekul, tapi lewat mekanika kuantum. Kalau mekanika molekul ada listnya saja, berdasarkan hasil percobaan dapat sekian gitu ya. Jadi C-nya plus 0,18 misalnya. Nah itu. Jadi mekanika molekul pertama seperti teori atom Dalton tapi lebih matematis, ada rumusan-rumusan matematiknya. Kedua, atomnya tidak netral tapi bermuatan. Tolong saya diberitahu apakah Anda tahu atau sebelumnya dalam kuliah ini pernah saya minta untuk membuat turunan dari energi interaksi van der Waals. Pernah atau tidak? Turunan dari energi interaksi van der Waals. Saya ingat pernah menyebutnya, yaitu Lennard-Jones dengan ada Ponsiel-Morse, tapi di presentasi pakai slides. Tapi apakah pernah diminta untuk menurunkan? Tolong ditulis di chat, pernah nggak? Di kuliah ini, tapi bukan di kuliah lain ya. Oke, dalam struktur dan ikatan, ya. Jadi di struktur dan ikatan memang sudah saya tunjukkan itu ya,
penurunan dari potensial. Oke, jadi gini, ilustrasinya tadi saya ulangi gini. Dari mana ini? Ini adalah salah satu ciri dari mekanika molekul bahwa muatan atom diperhitungkan. Dari mana dapatnya muatan ini? Jadi muatan ini, jadi ini harga muatan ini itu diperoleh dari bisa dua kemungkinan memperoleh itu. Yang pertama lewat percobaan. Dari percobaan bisa ditentukan itu muatannya adalah sekian, atau bisa dari teori pakai lewat teori, yaitu lewat komputasi kuantum. Jadi lewat komputasi kuantum kita bisa mengetahui muatan itu. Tapi kalau dalam teori mekanika molekul itu muatan itu diterima saja setelah diperoleh harganya sekian, lalu dicatat, lalu dalam teori itu digunakan, tinggal digunakan ya. Nah, sebentar, ini saya posisinya saya perbaiki dulu ya. Terputus sebentar, ini aneh nih, kok bisa terputus. Oke, mudah-mudahan sebentar saya sambungkan lagi, ini rupanya ini terputus sebentar. Tampaknya masih nyambung sebetulnya, cuma layarnya yang terputus, tapi ininya masih nyambung. iPad-nya sebentar ya. Oke ya, kita teruskan ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan, ini nulis di iPad tidak seenak di papan tulis nih ya. Pakai teori yang diterapkan lewat komputasi di level kuantum ya. Jadi saya bisa nyatakan begini, dari teori komputasi kuantum itu kita bisa mengetahui oh muatannya ternyata CO itu C-nya 0,18, O-nya min 0,18 misalnya. Setelah itu angka itu digunakan dalam teori mekanika molekul. Jadi secara sederhananya begini, angka 0,18 dari sisi komputasi kuantum itu adalah output perhitungan. Sedangkan dalam teori mekanika molekul dia menjadi input perhitungan. Bisa difahami? Saya ulangi. Bedanya MM dengan kuantum ya. Kalau pakai kuantum, muatan aktual itu adalah output dari perhitungan. Jadi kita melakukan ngitung-ngitung dari perhitungan kita, dapatlah muatan. Tapi kalau dari sisi molecular mechanics, muatan aktual itu adalah input perhitungan. Dia sebagai input untuk mengetahui molekulnya bentuknya bagaimana dan sebagainya ya. Untuk tahu interaksinya sekuat apa, itu di teori mekanika molekul. Nah, angka 0,18 sudah saya sebut tadi, secara teori bisa pakai komputasi kuantum. Secara percobaan pakai apa? Coba Anda terka atau Anda pikirkan, kira-kira kalau menurut teori mekanika molekul, untuk teori mekanika molekul, muatan atom C dengan muatan atom O dalam CO itu secara percobaan diperoleh dengan cara apa? Silahkan. Ada yang tahu?
Diperoleh dengan cara apa? Silahkan. Oh, kayaknya masih bingung ya kalau untuk percobaan untuk menentukan ini. Sebetulnya Anda sudah tahu mestinya, yaitu dari dua percobaan. Dari satu percobaan untuk menentukan momen dipol, dilihat dari misalnya kepolaran apa namanya, ya ada caranya lah, nggak usah terlalu tahu gimana menentukan. Pokoknya momen dipolnya bisa diukur, momen dipol CO itu berapa, atau misalnya momen dipol air itu berapa, momen amoniak itu berapa, lalu CH4 berapa, kalau CH4 tapi nya 0 karena karena simetris ya. Selain dari momen dipol, yang kedua dari difraksi sinar X ya. Apa yang diperoleh dari difraksi sinar X ini? Jarak ini kita sebut R misalnya ya, R. Sedangkan dari momen dipol dapat ya momen dipolnya ya. Jadi nanti ada momen dipol gitu ya. Jadi dari percobaan 1 kita dapat nilai momen dipolnya, dari percobaan 2 dari difraksi sinar X kita dapat jari-jari ini. Pokoknya ada ilmu namanya kristalografi, pakai difraksi sinar dapatlah berapa jarak CO gitu ya. Nanti masukkan ke dalam rumus, mu sama dengan muatan aktual kali R ya. Tapi oh ya, kalau dalam itu lebih sering disebutnya bukan R, sering disebutnya kalau di dalam rumus-rumus momen dipol ini sering disebut D ya. Ya ini terserah, sebetulnya kamu pakai R juga boleh sebetulnya ya, tapi nah gitu. Jadi mu-nya ada dari percobaan, jadi yang dari percobaan itu adalah ini maksudnya yang dikasih lingkaran biru itu dari percobaan, yang merah itu dihitung ya. Ini dari percobaan ya. Jadi yang diperoleh dari percobaan tadi itu adalah si mu-nya, secara percobaan bisa ditentukan momen dipolnya, dan ininya dari difraksi sinar X gitu ya. Akhirnya kita dapat muatan yang 0,18 tadi, kira-kira gitulah ya. Yang biru itu dari percobaan. Oke, jadi itu yang kedua tadi, mekanika molekul. Satu seperti Dalton tapi lebih matematis. Kedua, dia muatan diperhitungkan, sedangkan dalam teori atom Dalton dia muatan dianggap netral. Nah, akhirnya dari situ konsep penting di dalam teori mekanika molekul, konsep penting dalam MM adalah, nah di struktur dan ikatan kimia nggak akan dibahas MM, karena MM ini lagi-lagi tidak dikembangkan untuk pembahasan teoritis untuk ikatan, karena kalau pembahasan teoritis yang benar ya harus kuantum gitu ya. Ini cuma untuk kemudahan komputasi saja, biar gampang komputasinya. Ini dikembangkanlah MM ya. Ini adalah yang disebut medan gaya, tadi sudah saya sebut, belum saya tulis tapinya. Medan gaya, force fields ya. Nah, menurut medan gaya, konsep medan gaya itu, medan gaya itu ada sekian macam. Yang pertama yang disebut gaya ulur ya. Yang kedua ada gaya tekuk. Yang ketiga ada gaya torsi ya. Yang keempat ada gaya elektrostatik. Dan biasanya ditambah lagi ada gaya lain lah. Gaya jarak, gaya sering disebut gaya jauh gitu, misalnya kalau jaraknya jauh ya, dengan
ada yang istilah lain cross term. Saya tidak akan bahas terlalu mendalam ini, tapi asal tahu saja ada yang kelima itu yang lain-lain lah ya. Nah, gaya kita bahas satu-satu ya, teori mekanika molekul ini. Kita mulai dengan gaya ulur ya. Jadi mulai dengan gaya ulur. Stretching force. Jadi ini ulurnya bahasa Inggrisnya adalah stretching ya. Gaya itu force, Anda tahu lah ya. Tapi awal ini yang satu ya, kita bahas satu-satu sampai 1 sampai 5. Nah, gaya ulur itu maksudnya hubungan ketika sebentar. Menggambarkan hubungan antara, nah ini yang menarik, walaupun lebih sering disebut force field, force itu kan gaya ya, jadi ini force field, walaupun sering disebut force field, tapi ininya apa namanya, rumusannya dalam matematik itu lebih sering dipakai energi potensial. Alasannya tadi yang sudah Anda jawab. Apa bedanya gaya dengan energi potensial? Karena kalau gaya kita harus tahu nanti gaya arah X, gaya arah Y, gaya arah Z. Jadi lebih complicated, lebih rumit ya. Karena dia vektor tadi. Tapi kalau energi kan skalar, ya energi adalah rumusnya begini. Sudah cukup satu rumus, tidak perlu ada energi X, energi Z, walaupun bisa dicari juga energi arah X, arah Y, arah Z gitu ya. Bisa kita cari, cuma bisa dengan satu rumusan energi saja. Nah, jadi digambarkannya ini energi, ini jarak nih. Kalau untuk ulur ya. Kalau ulur itu tergantung jarak antar atom. Nah, V itu adalah energi potensial ya. Hati-hati jangan terkacaukan dengan fisika listrik. Kalau fisika listrik V itu biasanya lambang untuk potensial, bukan energi potensial. Energi potensialnya sendiri sering W atau apalah, pokoknya selain V. V biasanya potensial listrik yang satuannya volt. Kalau ini satuannya adalah ya energi, namanya energi ya joule ya. Terhadap jaraknya bisa dalam meter misalnya kan. Tapi alternatif lain, ini alternatif lain pakai elektron volt, ini pakai angstrom misalnya gitu ya, jarak itu alternatif. Yang saya lingkari ini alternatif ya, alternatif dari joule. Ini kadang-kadang suka, ini alternatif dari jarak gitu ya. Nah, kurvanya gimana? Kurvanya kalau ikatan kimia CO misalnya tadi ya gini gitu ya. Dan seterusnya sampai suatu saat mendekati sumbu R itu. Jadi ini makin lama makin mendekati sumbu R. Ya, jadi di struktural ikatan kimia akan dibahas. Ya, tapi tidak kita sebut gaya ulur. Istilah gaya ulur itu adanya di mekanika molekul. Nah, ini sering disebut R equilibrium ya, yaitu jarak ketika energi potensialnya minimum ya. Rumusnya bagaimana? Ada rumusan matematiknya ya. Matematika itu pakai potensial Morse. Nah, tugasnya Anda adalah coba cari rumusan potensial Morse bagaimana, lalu ada potensial Lennard-Jones. Apa bedanya? Ada dua rumusan untuk gaya terhadap jarak. Lennard-Jones itu di kuliah lain dibahas. Nah, potensial Morse itu untuk ikatan kovalen biasanya. Suatu pendekatan hubungan antara energi potensial terhadap jarak. Kalau Lennard-Jones biasanya untuk gaya van der Waals ya, gaya van der Waals ya. Nah, saya kayaknya harus membahas, ada ruang kosong nggak di atas? Oh, nggak ada.
Ya udah nanti saja belakangan. Perhatikan, saya ulangi lagi ya, saya tekankan sekali lagi bahwa kalau walaupun disebutnya gaya ulur, tapi dalam pembahasannya lebih sering pakai energi potensial. Nah, kalau gaya tekuk sekarang, gaya ulur itu gaya yang menghubungkan jarak energi potensial terhadap ini gaya ulur itu seperti bending, ya, bending force. Nah, gambarnya adalah lebih sederhana. Kira-kira bentuknya adalah begitulah, atau kalau mau dibuat titik terendahnya adalah 0, bentuknya kira-kira begini gitu ya. Ini gambarnya tidak bagus ya, pokoknya gitulah. Ini titiknya 0 misalnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi artinya kalau ditekukkan lebih sempit sudutnya ya. Hilang lagi. Slide-nya hilang, Pak. Slide-nya hilang lagi. Ini gimana? Ini slide, sebentar saya share screen lagi. Ini rupanya tidak stabil ya. Oke, kita sambungkan lagi. Ini iya. Jadi mudah-mudahan, nah sekarang itu gambarnya kurang bagus itu ya. Pokoknya itu seperti persamaan, seperti parabola lah gitu ya. Nah, kalau itu bentuknya yang terhadap jarak itu seperti itu. Kenapa jarak seperti itu? Karena kalau dipanjangin suatu saat bisa putus ikatannya. Sedangkan kalau dipendekin nggak pernah jadi pecah atomnya misalnya gitu ya. Kalau kita bayangkan atom itu sebagai bola, kan teori atom Dalton ya, tapi ya langsung naik tinggi sekali menuju tak hingga gitulah ya kalau didekatkan. Ini maksud saya tadi. Jadi kalau ini didekatkan ke arah sini, energinya meningkat tajam ke atas gitu ya. Tapi kalau dikesanakan, energinya ini makin lama makin mendekati sumbu R gitulah ya. Jadi energi meningkat tajam artinya semakin tidak stabil, karena paling stabilnya di mana? Ya di titik terendah, Anda udah tahu. Nah, kalau ketemu kayak gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau di sini R-nya itu sekitar 1,5 angstrom, kalau karbon dengan karbon ya sekitar 1,5 angstrom, R equilibrium. Kalau ini theta equilibrium, kita sebut theta equilibrium bolehlah ya. Ini theta equilibrium. Nah, theta itu sudutnya berapa? Nah, kalau saya tanya itu pasti Anda bisa bilang ya tergantung gitu ya. Tapi seandainya dia adalah CH4, maka theta equilibriumnya berapa? Anda tulis coba. Berapa derajat theta equilibriumnya kalau CH4? 109,5 itu adalah 109-nya adalah sudut paling stabil. Kalau dikecilin jadi 105 misalnya, energinya naik, maksudnya dikecilkan jadi ke sini gitu kan ya, ke sebelah kiri. Tapi kalau ke sebelah kanan energinya naik juga, misalnya 109,5 diubah menjadi 115 gitu ya. Kebayangkan ya matematiknya itu. Perhatikan di sini jelas sekali pembahasan mekanika molekul itu seperti Dalton, bahwa atom itu bola-bola. Bedanya ada persamaan matematiknya gitu ya, karena untuk komputasi nanti, dan ada muatannya. Oke, jadi itu rumusnya bagaimana? Ya, salah satu rumus yang sering digunakan adalah pakai setengah kx kuadrat, k theta kuadrat, k theta kuadrat. Jadi seperti hukum Hooke, tapi x biasanya x jadi theta gitu ya. Jadi persamaan parabola saja, sederhana. Tapi ini kalau di sininya, kalau di daerah sininya diambil tetanya 0. Tapi kenyataannya tetanya tidak 0 di tengah-tengah sini. Sumbu tegaknya bukan di sini gitu ya. Kalau sumbu tegaknya di situ ya k theta kuadrat. Tapi karena sumbu tegaknya tidak di tengah-tengah situ, maka ini harus dikoreksi rumusnya.
rumusnya akhirnya mudah-mudahan kalau saya tanya Anda bisa menjawab sendiri ya. Tapi supaya cepat pembahasannya tidak saya tanyalah. Jadi gini. Nah, theta min theta equilibrium dalam kurung kuadrat. Jadi maksudnya kalau tetanya 115 di sini misalnya ya. Padahal dia C4, maka di sini 115 min 109,5 dalam kurung kuadrat gitu ya. Kalau 105 misalnya ya 105 ini min 109,5 seandainya tetrahedral gitu ya. Itu rumusnya simple sekali, sederhana sekali ya. Bending, selanjutnya ada gaya torsi yang ini salah satu aproksimasi ya. Saya bisa aja ada orang membuat rumus yang berbeda ya, yang dianggapnya lebih akurat ya. Ini salah satunya pakai anggapan sesuai hukum Hooke gitu ya di fisika. Lalu yang ketiga gaya torsi ya, tulisannya, atau torsion force ya, torsional atau apalah bahasa Inggrisnya. Nah, untuk gaya torsi itu maksudnya bukan seperti sudut. Oh iya, kalau sudut H2O berapa theta equilibriumnya? Coba Anda tulis biar sekalian mengingat-ingat kembali. Berapa sudutnya? Sudut equilibriumnya kalau H2O? Silahkan. Bukan 120, bukan. Nah, Cynthia benar, 104,5. Kalau 120 itu kalau BF3, ya kan? Jadi sekali lagi tergantung molekulnya ya. Jadi theta equilibriumnya berapa tergantung jenis molekulnya. Jadi contohnya di sini adalah A2O tadi ya, AOH gitu ya. Maka sudut ininya kita sebut theta equilibriumnya itu adalah 104,5 derajat gitu ya. Silahkan diubah ke radian, bisa aja diubah radian dari 104,5 per 180 kali pi ya. Jadi kalau dalam radian 104,5 dibagi 180 kali pi radian ya, kalau sudutnya dalam radian. Oke, sekarang gaya torsi itu contohnya adalah misalnya saja kita pakai notasi yang biasa dipakai di organik untuk C2H6 misalnya. Ini atomnya, atom karbonnya ada dua, yang satu yang kelihatan bulat ini ya, yang satu lagi C2H6 ya. Saya hapus dulu saja supaya agak bagus. Jadi ini atom C, lalu di sini ada ke atas, ada ke sini, ada ke sini gitu ya. Nah, yang di belakang itu bisa atom C, ini bulatan, ini atom karbon, di belakang ada atom karbon lagi ya. Untuk atom karbon yang belakang mengikat juga mengikat H juga ke situ dan ke sini ya. Garisnya kurang bagus. Ya. Itu ini anggap pada keadaan seperti itu, anggap tetanya sama dengan 0 derajat. Tapi bisa kemungkinan lain ketika sudut torsi diubah, maksudnya si ikatan tunggal antara C depan dengan C belakang itu diputer ya. Yang bagian depannya aja anggap yang diputar ya. Atau yang belakang aja yang diputar misalnya ya. Yang belakang yang diputar. Terserah sebetulnya yang mana yang diputar. Enaknya yang diputar yang mana ya? Nah, yang depan aja lah. Jadi kemungkinan lainnya adalah kita putar sampai sebanyak berapa derajat gitu ya, sehingga
kita peroleh yang bagian belakangnya tetap ke sini, dan ke sini gitu ya. Wah, terlalu dekat. Salah penempatannya. Di sini kali ya. Ini gimana sih? Ke sini gitu ya, misalnya. Maka yang depannya kita putar searah jarum jam, misalnya ke sana, dan ke sana gitu ya. Saya tanya sekarang, karbon yang depan itu, yang mengikat 3 atom hidrogen di depan itu diputar berapa derajat kalau misalnya simetris? Kalau strukturnya simetris, gambarnya belum tentu simetris ya. Berapa derajat? Saya tanya, diputarnya berapa? 180 bisa, betul. Tapi selain 180, nggak mungkin 120. Kalau 120 tetap berimpit. Selain 180 berapa derajat? Alternatif. Ini betul ya, yang depan itu kan putar dari sini ke bawah sana gitu ya. Jelek. Dari sini ke sini gitu kan. Diputar 180 derajat yang depan. Tapi selain 180 derajat, berapa derajat? Coba kamu pikirkan. Selain 180. Ya, jangan 360, balik lagi ke yang gambar kanan dong. 90 ya, kalau 90 ya ke sana dong, gitu kan ya. Kalau 90 berapa derajat? Wahyu benar, 60 derajat. Ya, karena sudut antara ikatan satu, kalau dari sudut pandang sudut torsi, sudutnya bukan lagi gini. Anda harus perhatikan betul. Kalau sebagai sudut ikatan nih, sudutnya sekitar 109,5 derajat. Tapi sebagai sudut torsi, kita putar supaya berimpit lagi, misalnya putarnya dari sini ke sini misalnya ya, cuma sampai situ. Itu putarannya bukan 109,5. Sebagai sudut torsi, putaran itu adalah 120 derajat karena 360 dibagi 3. Ya, ngerti ya bahwa Anda harus bisa membedakan sudut ikatan vs sudut torsi. Jadi di sini yang ini sudutnya adalah 60 derajat atau bisa juga 180 derajat, tergantung kita membayangkannya diputar sejauh apa gitu ya. Kalau ini 60 nih, dari sini ke sini ya, 60 derajat itu. Silahkan Anda bayangkan lah, 60 itu kan separuh dari 120 berimpit lagi ya. Nah, rumusnya bagaimana? Sekarang anggap nolnya ketika struktur yang kanan. Yang kanan itu disebutnya adalah sering disebut struktur eklips ya, atau gerhana. Di kuliah lain pasti diajarkan juga. Cuma di sini matematis ya sifatnya. Kalau ini sering dinamakan strukturnya staggered ya, atau struktur silang ya. Struktur gerhana dengan struktur silang, atau apalah namanya yang terjemahannya yang baik. Eklips itu gerhana ya. Nah, sekarang rumusnya, atau kalau belum rumusnya, kurvanya dulu lah. Seperti ini kan ada gambar kurvanya dulu ya. Ini saya baru gambar molekulnya, saya gambar kurvanya di sebelah kiri saja. Ini adalah energi potensial ya, yang kanan adalah terhadap sudut torsi. Sudut torsi itu lambangnya kita bedakan aja lah dengan sudut ini sudah dengan sudut
torsi ya. Nah, jadi oke, kita teruskan. Jadi itu energi potensial terhadap sudut torsi ya. Gambarnya gimana? Saya tanya sekarang waktu sudut torsinya 0. Kurvanya lalu nanti ada kurva naik turun. Saya kasih tahu aja lah. Kurvanya itu sebetulnya seperti kurva sinus atau kosinus. Pertanyaan saya, yang benar sinus atau kosinus? Coba kamu jawab, tulis di situ. Sinus atau kosinus? Di organik mestinya dibahas bahwa ada yang bilang sinus, ada yang bilang kosinus nih. Lebih banyak yang nyebut sinus atau kosinus ya. Coba pikirkan mana yang energinya tinggi, mana yang energinya rendah antara yang eclipse dengan yang staggered. Itu petunjuknya ya. Petunjuknya adalah Anda harus mikir mana yang lebih stabil, nanti kurvanya seperti apa. Salah satu cara adalah, atau ginilah, saya coba Anda buka Socrative-nya ya, untuk yang sudah install Socrative, lalu saya minta Anda untuk gabung ke ininya, ruangnya Itera Kimia ya. Kalau gagal diulang. Itera Kimia, nyambung, silahkan nyambung. Belum ada yang nyambung nih ke Socrative. Selalu ya, kuliah kita selalu pakai Socrative. Kadang-kadang sudah 20-an orang yang gabung pakai Socrative dengan roomnya Itera Kimia disatukan ya. Wah, udah 30 orang. Oke, bertambah terus. Sekarang gini, saya minta Anda tulis sin atau cos. Sin itu true, cos itu false ya. Sin itu true, false, cos itu false. Silahkan Anda jawab. Kurvanya itu kira-kira akan sinus atau kosinus berdasarkan bayangan Anda tentang stabil atau tidak stabil, sinus atau kosinus. Di kimia organik kalau sudah membahas proyeksi Newman, ini disebutnya proyeksi Newman ya. Nulisnya gimana nih, mudah-mudahan betul ya. Proyeksi Newman itu C2H6 ya. Oke, kita lihat sudah 45 orang menjawab dari 55 orang yang gabung. Ini cuma 55 yang gabung. Oh, udah naik 56 orang. Dari 46 yang menjawab true 50%, false 50%. Waduh, ini betul-betul demokratis ini jadinya ya. Wah, tapi demokratis ya tidak bagus. Ada sempat 49, 50 lagi persennya. Nah, sekarang mulai berbeda. Sudah 60-an yang menjawab. Oke, saya kasih tahu aja. Ini yang true 54%, yang false 46%. Begini, saya tanya yang eclipse dengan yang staggered, mana yang lebih
stabil. Ya, eclipse dengan staggered. Ini saya akhiri saja lah, sudah 60 orang yang menjawab ya. Saya akhiri. Sekarang coba true yang energinya rendah ya, yang stabil. True itu eclipse, false itu staggered. Ya, true itu eclipse, saya ulangi, nanti saya belum mulai nih. True false-nya. True itu eclipse, false itu staggered. Kamu jawab yang stabil yang mana, atau yang energinya rendah yang mana? True atau false? Yang stabil. Kalau digambar dengan cara lain, gambarnya ginilah sambil Anda menjawab ya. Di situ ingat true-nya itu si eclipse, false itu yang ini ya, yang staggered. Anda diminta menjawab mana yang lebih stabil atau yang mana yang energinya lebih rendah. Kalau saya gambar yang staggered misalnya, yang di depan misalnya yang di kiri, ini yang di belakang. Yang di belakangnya tetap gini, ya, dengan begitu kan. Sedangkan yang di depan, yang ke bawah yang ada di bidang layar, lalu ini ada yang ke depan, gitu, ada yang ke belakang, gitu kan. Nah, gitu. Ini struktur staggered istilahnya kan. Sedangkan eclipse sama-sama begini gitu ya. Ini begini. Ya, nah coba kita lihat 65% bilang ini yang lebih stabil, yang eclipse ya. Sedangkan yang bilang ini 35%. Sekarang kita bahas, kita akhiri aja lah, sudah 60 orang ya. Yang benar adalah yang terbalik ini. Yang benar yang ini, yang stabil. Kenapa? Karena kalau yang eclipse, ini gerhana ya, ada tolak menolak antara ini sehingga dia tidak stabil. Karena sepihak itunya ya. Ada tolak menolak. Tolak menolaknya lebih lemah sehingga menjadi stabil, justru staggered yang stabil. Oke. Sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi. Yang 50% tadi, yaitu sin atau cos kurvanya. Sin itu true, cos itu false. Tadi masih 50%. Karena saya mau tanya, setelah saya beritahu mana yang stabil, Anda bisa bergeser nggak jawabannya nih? Apa persentasenya? Sin atau cos? Ingat sudut 0 derajat itu adalah eclipse ya, sudut 0. Jadi ketika sepihak, atomnya itu sepihak antara atom hidrogen di karbon pertama dengan atom hidrogen di karbon kedua itu sepihak, itu disebut eclipse ya. Sin atau cos kurvanya? Sin, cos. Sekarang yang bilang sin adalah udah baru 35 orang. Saya tunggu dulu sampai agak banyak. Saya sambil makan jagung nih.
Oke, sudah 50-an orang, udahlah saya sebut. Ternyata ini tadinya sempat 32% yang sin, tapi sekarang 45%, 55%, cuma bergeser dikit. Tadinya 50%, 50%. Wah, ini gimana nih? Udah dikasih tahu yang stabil adalah yang staggered. Masih belum jelas ini milihnya, cos atau sin. Masih nalar matematiknya ini yang harus dibereskan ini. Nalar matematiknya. Iya, tidak berubah lagi 45%, berarti paling naik 46%, terus turun lagi jadi 45%, yang itu 55% masih tetap. Iyalah, tapi paling yang lebih besar cos, memang cos dong. Kan ini sudut 0 derajat. Iya kan? Jadi ini yang harus diperhatikan adalah ini kan 0 derajat. Ini 60 derajat. Jadi 60 derajat adalah sudut ketika yang kiri, yang 60 derajat itu yang ini ya, maksudnya ya. Yang itu. 60 derajat itu stabil. Jadi kita bagi 6 aja 360 derajatnya. Ya. Jadi kita bagi 6. Ini misalnya 360, kita bagi 2 dulu. Terus yang ini dibagi 3. Gitu ya. Ini dibagi 3 juga. Jadi itu sudutnya ini 180 derajat, ini 360 derajat, ini 60, yang sebelahnya 120. Pas 60 derajat itu stabil, anggap aja 0 stabilnya gitu kan. Lalu di sini jadi tidak stabil gitu. Nah, kurvanya di sini ya tinggal naik turun, ini tinggal diginikan ya. Jadi kurvanya wah, gitu. Nah, ya, itu adalah kurva energi potensial terhadap sudut torsi. Ya. Jadi kosinus itu, kalau sinus kan mulai dari 0. Kalau kosinus mulai dari A, dari tinggi gitu ya. Cuma kosinusnya kosinus apa rumusnya? Kosinus kan mestinya begini. Nah ini kalau dianggap paling rendahnya 0, kosinus itu biasanya kan tengahnya ini gitu ya. Jadi rumusnya agak sulit. Harus ingat matematik. Ingat kalau menurut kurva sinus itu biasanya 180 tuh dari sini ke sini. 360 maksud saya. Tapi ini ada berapa panjang gelombang? Jadi ada 3 panjang gelombang ya. 1, 2, 3. Maka rumusnya adalah V sama dengan anggap ini A. Wah, gimana ini? Ada minus. Ini agak repot nih ya. Saya buat gambar kalau titik nolnya yang ini dulu. Lebih gampang. Nanti ditambah anggap ini 2A ya tingginya. Jadi ke sini A gitulah ya. Anggap itu 2A. Jadi 2A. Misalnya ini terserah kita sih sebetulnya. Mau pakai A juga boleh. Salah, bukan 2A. A. Karena separuhnya A. A cos 3 theta kayaknya, 3V. Plus A. Mudah-mudahan benar. Coba kita cek ya. Rumusnya begitu untuk untuk energi potensial terhadap sudut torsi. Pelan-pelan coba kita bahas. Coba kalau 0 di sini, cos 0 berapa? Coba ditulis cos 0 berapa? 1 kan? Jadi ini adalah 1 kali A, jadi A, tambah A, jadi 2A kan? Betul.
gitu kan. Sekarang kalau misalnya sudutnya 60, masukkan V-nya 60. 60 kali 3, 180. Coba cos 180 berapa? Tulis cos 180. Cos 180 min 1. Iya. Jadi min 1, cos 180 min 1 kali A, min A. Tambah A, 0. Betul sekali. Di 60 derajat kan 0 energinya, energi potensialnya gitu kan. Sekarang di sini 120, masukkan ke situ. 120 kali 3. Kan 3 V ini kan ya. Jadi 120 kali 3, 360. Cos 360 berapa? Coba cos 360. Tulis cos 360. 1, betul. Jadi masukkan 1 nih cosnya yang saya kasih garis merah ini ya. Itu adalah 1. Kalikan A tambah A, 2A lagi dan seterusnya. Silahkan Anda cek ya. Jadi V-nya betul, A cos 3V ditambah A. A-nya berapa tergantung, harus dari percobaan nanti ya, atau dari komputasi kuantum. Jadi rumusnya gitu. Jadi akhirnya inilah yang digunakan. Ada gaya ulur itu pakai Morse, ini PR ya. Tadi saya sebut ini PR nih. Anda cari dengan ini. Bedanya adalah kalau Morse itu gaya ikatan kovalnya artinya di dalam molekul, sedangkan Lennard-Jones antar molekul. Ya, itu aja bedanya. Saya minta Anda untuk mencari rumusnya. Kalau tekuk rumusnya pakai hukum Hooke, kalau torsi rumusnya pakai cosinus atau sinus. Ya, nah selanjutnya yang belum, berikutnya langsung di halaman berikut saja. Nanti yang keempat adalah sebentar. Yang keempat apa nih? Gaya elektromagnetik, Pak. Elektrostatik. Ya, gaya elektrostatik. Nah, gaya elektrostatik dibagi 2. Rumusnya yang salah satu rumit. Anda cari juga. Jadi PR-nya adalah rumus untuk gaya apa tadi? Gaya potensial Morse, potensial Lennard-Jones dengan potensial untuk interaksi antar dipol. Ya. Untuk potensial interaksi antar dipol. Jadi 2 macam apa? Saya sudah sebut 2 macam tadi. Yang pertama yang disebut gaya Coulomb. Yang kedua gaya antar dipol. Ya, itu elektrostatik. Yang kelima saya tidak bahas dulu ya. Gaya Coulomb itu gampang, energi potensialnya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2 ini muatannya, tapi muatannya harus muatan yang aktual ya, bukan bilangan oksidasi, dibagi yang tahu dibagi apa? R ya, hati-hati kan, bukan R kuadrat. Kalau R kuadrat itu gaya ya. Jadi K, Q1, Q2 ada minusnya enggak ya? Enggak ada minusnya ya, per R. Iya betul. Sedangkan gaya antar dipol ini yang saya bilang PR jadi ada 3 yang Anda harus cari ya. Interaksi dipol, interaksi apa tadi, mau potensial Morse, potensial Lennard-Jones, dan ini ya. Nah, nanti kita akhirnya yang ini yang kelima saya kosongkan dulu, kalau sempat saya bahas. Pokoknya selain itu masih ada gaya jauh ya, gaya lain lah, interaksi lemah misalnya dengan cross terms dengan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah hubungan energi potensial dengan besaran lainnya, yaitu gaya dan lain-lain ya, dan gaya dan lain-lain gitulah ya. Nah, ada hubungannya begini, kalau
potensial yang sebagai fungsi R tadi diturunkan terhadap R, maka jawaban hasilnya adalah min dari gaya. Ya. Jadi min dari gaya, atau gaya sama dengan minus dari itu, atau sebetulnya lebih sering dituliskannya begini supaya enak dilihat ya. Jadi F itu sama dengan min dv sebagai fungsi R dibagi dr, atau bisa juga ditulis F sama dengan, kalau dianggap potensialnya itu bergantung pada R, bergantung pada theta, bergantung pada V gitu ya, maka di sini pakai dou ya, tergantung kita anggapnya dia. Kalau di sini biasanya untuk molekul CO ya, kalau di sini untuk molekul yang lebih kompleks, misalnya ya sekompleks apalah, misalnya NH3 gitu ya, kan ada sudutnya, ada segala macam. Kalau CO kan cuma panjang ikatan, jadi pakai D ya. Jadi ini pakai dou ya, di sini minus. Jadi kalau fungsi banyak variabel itu pakai dou lambangnya. Itu selanjutnya berdasarkan hukum Hooke, kalau dianggap dikasih pendekatan, saya beritahu di sini. Nah, di yang ini tadi sebentar. Nah, ini kan tidak sesuai hukum Hooke gambarnya. Ini ya, tidak sesuai gambar hukum Hooke, karena hukum Hooke itu yang ini, yang bawah ya. Maka untuk yang itu memang hubungannya kalau terhadap R bukan hukum Hooke, tapi molekul CO itu paling dia bervibrasi kalau dia mendekat menjauh pakai gaya ulur, dia paling bergerak sekitar sini aja, kiri kanan gitu ya, tidak terlalu jauh sampai ke sini misalnya. Karena tidak sampai situ, maka kurva ini sekitar titik minimum ini mendekati hukum Hooke seperti parabola, ya kan? Anda bisa lihat di situ kalau ujung paling rendahnya itu seperti parabola, sehingga kita bisa pakai pendekatan hukum Hooke, yaitu gaya sama dengan min Kx, sehingga apa yang terjadi? Sehingga K-nya itu sama dengan D, jangan pakai X lah. Pakai R aja misalnya ya, atau nggak apa-apa X, dimana X itu adalah R min R equilibrium gitu saja. Kita pakai variabel X ya, sama seperti tadi, X nya bisa theta min theta equilibrium misalnya gitu ya, supaya kita pakai X. Maka apa nih di sini, K sama dengan df per dx minus, ada minusnya kan karena F sama min Kx. Sebetulnya ini akan sama saja dengan df per dr, karena kalau turunannya terserah, ada di sininya ada ini pun kalau diturunkan silahkan Anda buktikan tetap aja K ya, sehingga dari energi potensial turunan pertama ke R dapat gaya diturunkan lagi terhadap R. Jadi ini kita lihat ini dan ini ya. Jadi saya ulangi, energi potensial turunan terhadap R adalah gaya, sedangkan gaya turunan R adalah K. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa K itu adalah turunan kedua dari energi potensial terhadap jarak. Di sininya minus atau plus? Atau plus? Coba Anda tulis plus atau minus. Anda tulis di situ plus atau minus. Silahkan. Anda tulis plus atau minus. Ini lagi absen ini. Gimana? Plus atau minus? Tulis. Minus. Salah. Salah. Plus. Kenapa coba? Kan gaya turunan pertama dari energi potensial kan minus. Terus nanti K turunan dari gaya minus lagi. Minus double minus kan? Akhirnya terakhir jadi plus. Jadi di sini depannya plus, sudah betul rumus yang saya tulis ya. Jadi K itu adalah turunan kedua dari ini ya, dan ini adalah kalau turunan kedua, kalau orang matematik bilangnya
dia bicara tentang kecekungan. Kalau gini positif, turunan keduanya Y double aksen gitu ya. Kalau begini Y double aksennya negatif. Itu ingat ya, cekung ke bawah dengan cekung ke atas. Oke, nah jadi inilah teori mekanika molekul. Maka nantinya dalam perhitungan mekanik molekul, syarat stabil apa? Nanti si komputer waktu dia melakukan komputasi, dia mencari sedemikian rupa sehingga syarat stabil terpenuhi. Ketika syarat stabil terpenuhi, dia akan mencapai struktur yang paling stabil. Yang perhitungannya itu dilakukan di Avogadro. Saya sudah tunjukkan minggu lalu. Kita gambar dulu, setelah itu kita lakukan extensions optimized geometry. Ketika melakukan optimized geometry, optimasi geometri ya, artinya adalah mekanisme komputasi atau perhitungan untuk menuju struktur yang memenuhi syarat energi terendah, yang memenuhi syarat energi minimum gitu kan. Sekarang saya tanya, syarat energi minimum itu apa? Maka syaratnya adalah syarat energi minimum ya. Syarat energi minimum itu adalah, coba kamu pikirkan dulu, syarat energi minimum itu apa? Ya stabil kalau secara matematik. Kalau minimum itu apa? V itu anggap energi potensial ya. V terhadap R. Nah, kalau syarat minimum apa? Hubungan VR yang kita bisa gunakan supaya dia mencapai minimum. Ada yang bisa menulis, silahkan ditulis ya. Oke, beberapa sudah menuliskan. Ya, tapi bukan nilainya sama. Apa ya? Syarat minimum begini. Coba kamu lihat kurva-kurva tadi yang kita sudah gambar untuk berbagai ini galang ekstrosati kan ada PR tadi yang nanti saya tambahkan di situ. Ini kurvanya kan begini. Misalnya kalau sudut diedral, ini kan kurvanya begini. Minimum gimana? Ini kan di sini atau sini atau sini, itu minimum kan. Di situ syaratnya apa? Ya kalau mau cari cara sederhana, energi paling rendah memang ya namanya paling rendah ya minimum. Tapi syaratnya, ingat matematik. Ketika di sini syaratnya apa? Ketika di sini syaratnya apa? Wah, udah keburu azan. Ya sudah, saya akhiri, saya beritahu sajalah kalau kamu bingung. Syarat energi minimum adalah dou energi potensial per dou R harus sama dengan 0. R-nya itu RI kalau jarak ikatannya banyak sekali. Lalu nanti dou V per dou theta J misalnya 0 juga. Lalu dou V per dou V K misalnya sama 0. Maksudnya I itu 1, 2, 3 itu adalah ulur 1, ulur 2 dan seterusnya. Ulurnya macam-macam. J itu juga begitu, maksudnya sudut 1, sudut 2 dan sebagainya ya. Jadi dalam molekul kan sudutnya macam-macam. Kalau CH4 kan ada ini, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, itu kan sudut ini, sudut ini, sudut ini gitu kan. Turunannya semua harus 0 ya.
ini syarat ya. Ini udah fill color tapi kok nggak jalan ya. Yalah, saya kira itu saja. Cukup lengkap pembahasan teori mekanika molekul ya. Jadi minggu depan kita masuk ke komputasi yang lebih canggih ya. Tapi siapkan Avogadro